Acel, semangat juga berada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Acel, selamat hari ini ya. Selamat hari ini untuk Anda Sobat Acel yang lagi mendengarkan via streaming dan juga menyaksikan via channel YouTube Kami TV. Kali ini di spesial program talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan seperti biasa di ruangan yang luar biasa ini kita akan berbincang bersama para jaksa. Kalau yang satu memang sudah jadi artisnya jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, beliau. Tapi kita ada sosok baru nih di tengah-tengah kita. Ada Bapak Jaksa Dekrit Digra S. Sarjana SSH. Selaku Konstruksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan di samping beliau juga ada Bapak Maulkan Balia Sarjana Hukum selaku Konstruksi EKPPS pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan tema kita kali ini adalah tupoksi jaksa dalam Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Sobat Acel, dan sebelum kita membahas lebih jauh ya terkait dengan tema kita kali ini, kita akan coba perkenalan dulu nih dengan Bapak Dekret ya Pak. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan ke wajah baru wajah baru bagi kami gitu ya, karena mungkin masyarakat Kabupaten Sukabumi juga baru mendengar suaranya dan baru menyaksikan juga nih tayangan ini untuk perkenalan bahwa beliau adalah salah satu jaksa yang ada di Kabupaten Sukabumi dan bertugas pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya. Boleh dikenalkan dulu Pak? Ya, terima kasih. Apa saja sih sebenarnya tugas dan pokok fungsinya dari Konstruksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Dapur di Kabupaten Sukabumi? Pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dekri Dirga Sapetra. Saya Konstruksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Jadi saya berdinas di Kabupaten Sukabumi ini sudah dari tahun 2020 di bulan September. Oh, berarti udah lama ya? Sudah lama. Tapi baru jumpa. Sudah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya? Iya, sudah jalan 4 tahun, hampir 4 tahun. Oh, udah hatam kayaknya jalan ini ya. Saya Konstruksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Jadi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ini kejaksaan secara umumnya ada bidang datul di situ, bidang datul, dan saya Konstruksi Pertimbangan Hukum di bidang datul. Konstruksi Pertimbangan Hukum itu mempunyai tugas dan fungsi itu melaksanakan pendampingan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi misalnya pemerintah daerah memiliki program kegiatan, misalnya membangun jalan atau membangun jembatan atau ya proyek-proyek pemerintah lah, bisa melakukan pendampingan hukum ke kejaksaan untuk berkomunikasi, untuk mencari solusi saran terhadap tujuannya meminimalisir resiko-risiko atau permasalahan hukum yang bisa timbul kemudian hari seperti itu. Seperti itu. Berarti pendampingan terhadap pemerintahan daerah. Oke, itu sekilas perkenalan. Nanti kita akan kulik secara lebih detail lebih dalam. Tapi sebelum itu juga berdasarkan tema kali ini adalah kita akan bahas terkait dengan tupoksi jaksa sendiri, terutama pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Karena kita kan sebenarnya sudah mengetahui ya, di Kejaksaan Sukabumi itu pasti yang bertugas adalah jaksa. Tapi kita ataupun juga masyarakat mungkin sebagian belum mengetahui sebenarnya definisi jaksa sendiri itu apa sih, definisi jaksa menurut undang-undang yang ada di Indonesia? Mohon izin mungkin ngomongkan. Ya, terima kasih sahabat KCL. Mungkin memang benar dari pengalaman saya memberikan penyuluhan hukum di beberapa tempat, baik itu di sekolahan, kemudian di desa-desa, itu banyak masyarakat secara umum itu belum memahami apa jaksa itu apa sih. Nah, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 1 angka 60A dijelaskan bahwa jaksa itu merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu definisi jaksa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kemudian undang-undang juga memberikan kewenangan lain selain di bidang penuntutan. Kalau bidang penuntutan ini yaitu kita biasanya bersidang di pengadilan. Nah,
undang-undang juga memberikan kewenangan lain seperti di Undang-Undang Tipikor, jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, kemudian di dalam Undang-Undang HAM dan di Undang-Undang pencucian uang, jaksa juga bisa melakukan penyidikan. Nah, jadi supaya masyarakat juga paham, karena begini, rata-rata pada saat saya melakukan penjualan hukum di berbagai tempat itu, di berbagai kalangan, baik di sekolah maupun di pesantren dan di desa, itu mereka tidak mengetahui jaksa itu karena katanya kalau bukan orang jahat itu enggak ke kantor kejaksaan. Jadi kalau ada urusan dengan kejaksaan itu enggak main ke kantor kejaksaan, dan memang kalau bisa jangan sampai ke kantor kejaksaan. Kalau kita ke kantor kejaksaan sendiri. Nah, pemahaman itu yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwasannya ternyata di kejaksaan itu bukan hanya orang jahat saja yang bisa main ke kejaksaan itu. Ternyata di sini juga ada seperti Pak Dekret nih. Bisa konsultasi gratis nih terkait dengan permasalahan hukum, terkait dengan perdata. Wah Pak, ada kita nih ada perselisihan, kemudian ada permasalahan perkawinan, dan hal-hal tersebut juga ternyata merupakan kewenangan dari kejaksaan. Seperti itu. Jadi memang pada secara definisi memang biasanya pendampingan hukum juga terhadap masyarakat. Pendampingan hukum juga terhadap masyarakat. Kita juga ada selain pendampingan, kita juga ada namanya pelayanan hukum masyarakat. Oke, dilayani ya. Dilayani. Jadi kalau untuk masyarakat itu kami ada namanya pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, kalau nanya ke pengacara kan mungkin bayar ya. Ya kan, kalau ke kami gratis gitu. Jadi bisa datang ke kejaksaan, tanya aja konsultasi apa masalahnya, kalau nanti kami bisa memberikan saran. Siapa tahu kan masalah-masalah kehidupan yang lain gitu ya, boleh. Percintaan dari buka hubungan percintaan. Oke. Dan kalau tadi kan kita waktu kita menjelaskan dari pemohon juga menjelaskan definisi jaksa sendiri seperti apa. Jadi kalau datang ke kejaksaan itu bukan berarti orang harus bermasalah dengan hukum terus ya. Contohnya juga seperti ada yang konsultasi, jadi masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor kejaksaan tanpa takut dan tanpa dipungut biaya apapun. Itu yang terpenting ya, gratis. Jadi bantuan hukum dan konsultasi hukum itu gratis. Dan kalau untuk tugas pokok dan fungsi wewenang jaksa sendiri berdasarkan undang-undang itu seperti apa? Terima kasih. Jadi sesuai undang-undang, jaksa itu memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta hal-hal lain diatur oleh undang-undang seperti itu. Jadi pada pokoknya kejaksaan ini satu-satunya lembaga pemerintah yang dapat melaksanakan putusan pengadilan. Jadi misalnya dalam perkara yang telah diputus oleh hakim, mungkin itu dihukum penjara dan lain-lain, jaksa satu-satunya lembaga yang bisa melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Kemudian ada di undang-undang kejaksaan itu juga kewenangan lain yang dimiliki oleh jaksa. Salah satunya itu seperti kita sampaikan tadi, melalui bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa itu bisa mewakili pemerintah dalam hal pemerintah mendapatkan permasalahan hukum perdata. Misalnya tanah Pemda, tanah pemerintah misalnya diklaim oleh pihak lain. Begitu pemerintah bisa mengajukan surat kuasa kepada jasa pengacara negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, baik itu dalam litigasi persidangan atau non litigasi dalam persidangan. Dan itu juga misalnya BUMN, BUMD yang memiliki permasalahan terkait utang piutang dengan nasabahnya. BUMN, BUMD itu kan kayak perbankan seperti itu kan dia mengelola uang negara di situ. Jadi ada kepentingan negara di situ. Karena itu ada kepentingan negara, jadi kejaksaan bisa masuk melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi teknisnya bank-bank milik pemerintah tersebut bisa mengajukan permohonan bantuan hukum kepada jaksa pengacara negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah seperti itu. Oke, jadi ada pendampingan juga ya, ada jembatan untuk menyelesaikan. Intinya mewakili pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau BUMN, BUMD yang memiliki
kepentingan pemerintah di situ. Oke, jadi ada karena bidangnya dalam tata usaha negara, berarti ada unsur pemerintahannya yang terlibat dalam sana. Oke, dan kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten sendiri ini, Pak Jaksa, mungkin juga kan seperti kita tahu bahwa kalau di intelijen kan udah terkenal gitu ya, tidak udah terkenal. Jadi rekan-rekan atau masyarakat Kabupaten Sukabumi juga sering mengetahui bahwa di Kejaksaan itu ada bidang intelijennya. Nah, ada bidang apa lagi sih selain intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi? Ya, berbeda dengan bidang-bidang intelijen yang lainnya ya. Kalau di kejaksaan itu memang orang juga pasti bertanya ini, kenapa kok bidang intelijen di kejaksaan lebih terkenal? Seharusnya yang namanya intelijen itu kan Betul. bersifat rahasia atau lebih ke tidak diketahui publik. Nah, namun karena perbedaannya yaitu intelijen kejaksaan itu bergerak di bidang justisi, jadi penegakan hukum justisi. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan apa-apa saja sih bidang yang ada di kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Mungkin ada bidang tindak pidana umum. Nah, bidang tindak pidana umum ini meliputi yaitu perkara-perkara tindak pidana umum yang kita terima penyidikannya dari pihak kepolisian, seperti perkara narkoba, pencurian, kemudian pencabulan, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya yang memang termasuk ke dalam ranah tindak pidana umum. Kemudian di samping itu ada bidang saya ya, bidang intelijen. Aku mungkin bidang data dan bidang khusus bisa disampaikan oleh Pak Fikri. Bidang intelijen. Nah, bidang intelijen ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi kita memiliki tupoksi, yaitu terkait dengan ideologi politik, sosial, budaya, sosbud, Nah, dalam bidang ini kita mempunyai peran yaitu terkait dengan penegakan hukum justisi, di mana di bidang ideologi misalnya kita berperan sebagai seperti yang pernah kita dengar nih, ada yang namanya Ahmadiyah, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang memang tupoksinya itu melekat di bidang intelijen karena kejaksaan di situ menjadi ketua koordinasi yang meliputi lintas sektoral, diantaranya ada di situ Babes Bangpol, di situ juga ada terlibat dari Kodim, dari Polres, untuk menyelesaikan adanya permasalahan terkait pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian di bidang ekonomi kita juga berperan untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah, kita juga bisa berperan. Kemudian memperlancar investasi, kita juga berperan di situ. Kemudian ada juga terkait dengan mafia hukum, mafia bahan pokok sembako dan bahan penting lainnya, itu juga kita merupakan termasuk sebagai pengawas dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya itu bidang intelijen ini juga ternyata merupakan supporting bagi bidang-bidang yang lainnya, seperti misalnya menjadi supporting data sebagai di bidang PIDUM, di bidang pidana umum, di bidang pidana khusus, di bidang natur, dan di bidang-bidang lainnya. Ketika meminta supporting data seperti informasi yang tidak mungkin diperoleh oleh bidang-bidang tersebut, bisa dimintakan ke bidang intelijen. Nah, untuk bidang perdata usaha negara, bidang barang bukti, bidang khusus mungkin bisa sampai oleh Pak Dewi. Terima kasih. Ya, pertama mungkin saya menyampaikan terkait bidang data usaha negara ya. Jadi di bidang peradaban tata usaha negara itu memiliki 5 fungsi. Pertama, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum, dan penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum itu jaksa bisa melakukan contohnya membatalkan perkawinan atau membubarkan PT seperti itu. Karena kalau di pembubaran PT itu misalnya PT tersebut sudah dianggap sudah tidak bisa berdiri lagi dan memiliki satu hutang atau kepentingan atau permasalahan dengan pihak-pihak lain, kejaksaan bisa melakukan pembubaran PT tersebut untuk agar aset dari PT tersebut bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pihak-pihak lain seperti itu. Dan di situ juga ada
bantuan hukum. Bantuan hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kejaksaan bisa memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah atau BUMN, BUMD dalam hal untuk menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara. Gitu. Misalnya seperti tadi uang-uang pemerintah, uang-uang BUMN yang ada di masyarakat bisa kita dampingi, bisa kita berikan bantuan hukum untuk melakukan penagihan kepada masyarakat demi tujuan untuk kembali memulihkan keuangan negara. Jadi keuangan negara yang ada di pihak-pihak luar pemerintah bisa kita bantu untuk mengembalikan kembali ke kas negara. Kemudian di situ juga ada pelayanan hukum seperti saya jelaskan tadi juga sudah, bahwa kejaksaan bisa jika ada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum bisa konsultasi datang ke kejaksaan seperti itu. Kemudian ada di bidang Pitsus itu ada penyidikan dalam kasus korupsi dan pemerintah dalam kasus korupsi. Jadi kalau ada laporan atau ada indikasi-indikasi, bidang Pitsus bisa melakukan penyidikan untuk mencari apakah benar ada tindak pidana korupsi di situ. Jika benar dinyatakan ada tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan penuntutan sidang tindak pidana korupsi. Kemudian ada bidang BB. Bidang BB itu bidang barang bukti. Jadi bidang barang bukti itu khusus untuk mengelola semua barang bukti tidak pidana dari kasus pidana umum atau dari kasus tindak pidana korupsi, semua dikelola di bidang barang bukti seperti itu. Oke, jadi memang ada tupoksi tersendiri ya untuk bidang di kejaksaan. Setelah tadi diinformasikan terkait definisi jaksa, tupoksi jaksa juga. Nah, peranan jaksa yang paling penting di kejaksaan dan Kabupaten Sukabumi seperti apa? Peranan jaksa di Kabupaten Sukabumi ya. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Dekret tadi terkait dengan peranan jaksa sudah disampaikan secara jelas berdasarkan peraturan undang-undangan. Mungkin karena memang sebagian besarnya di sini itu yang lima lah, ada perkara pidana umum banyak, dan kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara juga kegiatannya juga banyak, di bidang Pitsus juga ada. Kalau kita cari yang paling pentingnya nggak ada sih, penting semua, karena memang jika kegiatan tersebut tidak kita tangani, itu berakibatnya kalau berimbasnya ke terkait penegakan hukum, penegakan hukum itu sendiri. Seperti itu. Oke, yang pasti pendampingan, penyuluhan juga pendampingan dan juga tadi penuntutan, penyidikan, semua kita laksanakan. Ya karena kan masyarakat lebih tahunya bahwa jaksa itu tukang nuntut, padahal di situ ada pendampingannya juga gitu ya. Banyak hal-hal lain di luar penuntutan. Jaksa itu tugasnya tidak hanya menuntut, ada tugas-tugas lain yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang yang masyarakat mungkin belum banyak tahu. Makanya tadi seperti yang lalu menyampaikan, masyarakat umum itu tahunya jaksa itu ya menuntut. Iya. Oke, jadi kadang pandangan masyarakat kan kalau ketemu jaksa tuh takut terkena sesuatu hal yang berbau hukum gitu ya. Padahal kalau kita lebih jelas, lebih dekat mengenal jaksa itu pasti jauh dari hukuman. Oke, dan sahabat RCL jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Masih bersama kami Royang dan juga para jaksa di sini masih dalam spesial Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan juga masih dengan para narasumber kita di sini ada Pak Volkan Balya dan juga Pak Dekret Tigra. Dan kita tadi sempat membahas terkait dengan jaksa, tupoksi jaksa seperti apa, dan peranan jaksa sendiri seperti apa, dan juga bidang apa saja sih yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Ternyata banyak sekali bahwa kejaksaan itu tidak hanya bertugas untuk menuntut ketika ada persidangan, akan tetapi juga banyak tupoksi-tupoksi lain berdasarkan undang-undang. Nah, kalau untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri nih, para jaksa nih, bagaimana sih para jaksa ini menyelesaikan kasus yang ada di Kabupaten Sukabumi? Apakah memang seperti kita lihat di media-media nasional ya, kejaksaan menyelesaikan pemasangannya luar biasa, panjang dan lama gitu ya? Bagaimana untuk di Kabupaten Sukabumi? Ini tadi pertanyaannya terkait dengan penyelesaian kasus yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, perlu kita sampaikan juga karena dengan luas wilayah yang begitu luas,
dan kebetulan sumber daya manusia personel yang terbatas juga di Kejaksaan Negeri Sukabumi ini, kasusnya cukup banyak. Kalau kita hitung melalui persentase itu, dari 100% itu terkait dengan kejahatan itu di bidang tindak pidana umum itu, narkoba masih mendominasi. Oke. Perkara narkoba mungkin bisa dipresentasikan di angka 40%, kemudian disusul dengan perkara kejahatan pencurian, kemudian kejahatan terhadap anak-anak terkait dengan pelecehan seksual masih terlalu tinggi di Kabupaten Sukabumi. Selebihnya, walaupun sepengetahuan saya yang menangani perkara tindak pidana di Kabupaten Sukabumi ini, kasus-kasus yang kita tangani itu hampir semua jenis tindak pidana ada. Mulai dari satwa liar, kemudian tindak pidana penjualan perdagangan orang, kemudian dan masih banyak lainnya lah. Yang pada intinya hampir semua jenis perkara tindak pidana umum terdapat di Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk terkait dengan penyelesaian perkaranya itu mungkin kalau di bidang penuntutan itu kita akan meneliti berkas perkara, kemudian melakukan persidangan. Mungkin yang paling ada sedikit kendala-kendala yang bisa kita hadapi di lapangan itu terkait menghadirkan saksi teknologi, karena jangkauan luas wilayahnya tadi itu yang luar biasa luas, kemudian pengadilan tempat kita bersidang itu di Pelabuhan Ratu. Ternyata perkara yang kita tangani itu saksi itu bukan perkara itu tidak hanya di Pelabuhan Ratu, domisili saksi, kemudian kejadian perkara yang tidak pidana terjadi itu bukan hanya di Pelabuhan Ratu, ada yang di Cidolok, ada yang di Sukaraja, ada yang di Sukalarang, yang posisi saksinya itu ternyata sangat jauh untuk mencapai ke tempat pengadilan. Mungkin situ kesulitan kita menghadirkan saksi. Nah, namun dengan sinergitas kita dan kerjasama kita dengan pihak polisian untuk menyukseskan perkara ini sampai dengan tahapan eksekusi, mungkin kita bisa berkoordinasi untuk upaya penjemputan saksi tadi itu. Mungkin itu ya terkait dengan kasus pidana umum ya. Tapi Pak Dekri mungkin ada yang menambahkan terkait dengan penyelesaian kasus yang pada ini banyak sekali kasus pidana, kasus viral Kasus viral terutama di pemerintahan daerah gitu ada gitu. Kalau kasus viral seperti Tipikor, kemarin kita menangani kepala sekolah ya, kepala sekolah SMP. Mungkin pada saat sekarang ini itu sudah putus. Sudah putusan, tapi kita belum koordinasi karena itu di bidang pidana khusus. Kemudian ada juga di bidang korupsi di bidang aneka tambah PDAT, tapi perkara itu baru diangkat sekarang, tapi terkait dengan PDAT itu tahun 2015. Tahun apa ya? Tahun yang lalu. Tapi diangkat baru 18 tahun ini. Iya, karena baru rilis juga gitu ya? Baru rilis. Mungkin kalau di pemerintah daerah seperti itu. Tapi ada seperti yang kasus viral apa yang pada kelakangan ini, biar dijelaskan ini. Karena di sini ternyata kasus pelaku tindak pidana yang melibatkan anak-anak itu banyak. Apalagi sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Pak Kapolres terkait dengan sekarang ini bulan Ramadan nih, banyak nih perang sarung nih yang terjadi. Nah, saya juga karena saya bukan berasal dari Kabupaten Sukabumi atau dari Provinsi Jawa Barat, saya pikir perang sarung itu hanya saling pukul sarung. Iya betul. Karena mungkin dulu gitu ya, pukul sarung gitu. Jadi tindak pidananya di mana? Ternyata seiring bergeraknya dan adanya kemajuan zaman, sarungnya itu sudah dilapisi dengan kir-kir sepeda motor, senjata-senjata tajam. Jadi ketika kemarin itu ada pihak polisian yang berkoordinasi, Bang, ini ada masalah perang sarung di kecamatan A, di desa A. Saya bilang, kenapa harus dipidana? Memang korbannya kenapa? Apakah dia terjadi apa kena sarung itu? Oh iya Bang, ini sarungnya diisi batu Bang. Ini sarungnya diisi senjata tajam. Jadi korbannya mengalami luka berat seperti itu. Padahal kan mungkin ada yang perkara-perkara yang viral pada jaksanya ini banyak. Ini jaksa viral malah. Ya sebenarnya saya cerita sedikit. Jadi saya sebelum dinas di Kabupaten Sukabumi, saya sebelumnya dinas di Sumatera Selatan dan juga pernah berdinas di Aceh.
terkait kasus-kasus di Sukabumi ini sebenarnya memang kasusnya sih bervariasi ya. Ada narkotika, terus pergaulan anak, kemudian ada pembunuhan, terus ada juga tramadol, dan ada juga seperti Pak Mulkan bilang terkait tawuran untuk pelajar. Tapi kasus-kasus lain itu seperti yang pembunuhan itu sih mungkin kalau bagi saya sih nggak biasa lah. Tapi kalau yang tawuran antar pelajar ini agak miris saya melihatnya. Kenapa? Karena saya lihat anak-anak ini kan masih di bawah umur, masih sekolah, tapi berani untuk melakukan kejahatan sih. Melakukan tawuran yang membawa senjata tajam. Dan senjata tajam itu bukan main-main itu. Ada pernah saya melihat pada kasus saya itu senjata tajamnya itu dimodifikasi, namanya itu senjata pemusnah massal namanya. Senjata pemusnah massal. Bukan. Senjata pencabut nyawa. Wah, Senjata senjata pencabut nyawa ya. Jadi bentuknya itu kalau kita pernah lihat di film-film yang devil bawa senjata itu yang ada seperti sepanjang itu kita dibawa. Itu pencabut nyawa gitu ya. Itu senjata pencabut nyawa dan senjata itu kan berat itu. Jadi kalau sudah terayun kena ke badan itu kena berat dan itu tembus ke dada sampai terus ke belakang. Jadi saya agak miris di situ. Kalau di Sukabumi ini banyak sekali kasus-kasus tawuran antar pelajar yang mengakibatkan meninggal dunia, menyebabkan luka berat, menyebabkan anak-anak yang pelaku ini kan sebenarnya masih mempunyai masa depan, tapi karena ini jadi hilang masa depan seperti itu kan. Terus saya juga pernah ngobrol dengan teman-teman itu di dinas pendidikan. Kalau dulu katanya prodi beberapa tahun sebelumnya itu biasanya itu anak SMA, tapi sekarang malah banyak anak SMP yang sudah mulai tawuran antar pelajar SMP berarti itu. Jadi itu yang membuat saya miris di Kabupaten Sukabumi ini. Kenapa bisa tawuran antar pelajar yang membawa senjata tajam ini bisa sering terjadi di Kabupaten Sukabumi. Jadi setiap saya menangani perkara itu, ya hati saya agak terenyuh kayaknya, karena kesian anak-anak yang masih kecil, lihat orang tuanya. Tapi kan hukum harus tetap ditegakkan, hukum harus tetap berjalan. Mereka melakukan kesalahan, mereka harus dihukum. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya ada kebijakan-kebijakan dari para stakeholder yang bisa mungkin terkait senjata tajam ini kok bisa mudah gitu. Kok bisa sudah didapat gitu ya di anak-anak ini. Jadi mungkin bisa ada pengawasan lebih ketat lah terhadap senjata tajam ini seperti itu. Oke, berarti melihat dari hal tersebut, berarti kondisi kejahatan yang ada di Kabupaten Sukabumi sekarang levelnya seperti apa nih? Apalagi di bulan Ramadan kan seperti ada yang viral perang semua yang diisi batu atau senjata tajam. Berarti kondisinya sekarang sudah sedikit kejahatannya agak sedikit meningkat. Iya, seperti saya bilang tadi itu kalau kasus-kasus seperti kalau di sini yang paling banyak itu sebenarnya tramadol, peredaran tramadol. Peredaran obat-obatan. Oke, dan mudah-mudahan juga ke depan kejahatan-kejahatan seperti yang tadi disebutkan juga bisa bisa lebih sedikit dikurangi, mungkin lebih ke perhatian lingkungan ya, lingkungan sekitar mungkin, apalagi kan kayak kejahatan narkoba atau obat-obatan kan menyerangnya tuh lebih ke anak-anak muda gitu ya, apalagi anak sekolah. Oke, Pak Mulkan dan juga Pak Dekri, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada pesan dan harapan, apalagi bentar lagi menjelang satu bulan ke depan kita akan menjalankan Idul Fitri ini. Mungkin ada pesan dan juga harapan dari para jaksa sendiri, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Iya, terima kasih. Jadi mungkin saat lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Biasanya kalau Idul Fitri itu kan budaya kita ini mudik biasanya, mudik ke kampung halaman. Jadi kalau teman-teman yang mudik berpergian ke daerahnya, tolong diperhatikan rumahnya jangan sampai karena sering terjadi itu tidak pidana pencurian saat menjelang Idul Fitri seperti itu. Mungkin memanfaatkan rumahnya kosong, banyak orang-orang yang berniat jelek memanfaatkan hal tersebut. Jadi tolong diperhatikan hal tersebut, dijaga lingkungannya, dijaga rumahnya, jangan sampai menyebabkan kesempatan untuk orang melakukan kejahatan.
Oke. Dan sekali dari Bapak. Ya, kalau dari saya karena nanti itu akan menjelang mudik ya, Mhm. karena nanti kita bakalan rame-ramean di jalan, jadi jangan kebut-kebut, Mhm. jangan kebut-kebutan di jalan, kita bisa santai bersama-sama nanti kita nikmati kemacetan yang terjadi itu untuk sama-sama merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Nah, kemudian ada sedikit closing statement dari saya, dari kami. Pada intinya, kenali hukum, jauhi hukum. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mulkan, Balai Sarjana Hukum selaku Kasubsi KPPS pada sesi intelijen dan juga pada Digra Sarjana Hukum selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum pada sesi perdata dan tata usaha negara. Terima kasih persamaannya di kesempatan Jaksa Menyapa hari ini dan ketemu lagi nanti kita di season selanjutnya pada program spesial Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Saya Kamera Norin dan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.